ada beberapa poin masukan kami terkait aspek-aspek tertentu yang perlu untuk ditambahkan. Ya, seperti yang tadi terkait dengan hubungan kerja, kita juga belum memasukkan syarat formil dan syarat material yang memuat amanat putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga jika naskah akademik yang ada saat ini itu sepanjang yang kami dapatkan sumbernya, maka tentunya itu akan terjadi nantinya sebuah naskah akademik yang memiliki kekurangan formal, sehingga tentunya akan memberi makna yang lebih kecil dibanding dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian adanya keterbatasan paradigma hukum ketenagakerjaan yang tadi fokusnya pada hubungan subordinasi, sehingga kita mengkritisi bahwa ketika RUU harus saat ini tetap mengandung paradigma itu, maka kita belum bisa menjawab tantangan SDGs, Social Development Goals, yang mengharapkan bahwa paradigma ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan kerja layak itu bisa kita capai sebagaimana ditetapkan sebagai pilar ke-8 dari SDGs. Terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan, di sini juga kita melihat bahwa dalam naskah akademik RUU Ketenagakerjaan, konsep kelembagaan pengawas ketenagakerjaan itu juga harus menjabarkan secara eksplisit kewenangan pengawasan dan kualitas pengawasan. Mungkin bisa saya tambahkan, karena ketika kita menjawab tantangan pengawasan saat ini di semua wilayah atau provinsi, itu menyatakan bahwa jumlah pengawas tidak sepadan dengan jumlah industri. Bisa saja kita akan memulai babak baru dengan sistem pengawasan digital. Mungkin itu menjadi salah satu alternatif guna kita menjawab banyak tantangan ketika kebutuhan pengawas, jika itu diisi oleh tenaga manusia, maka itu juga akan menimbulkan banyak ataupun beban anggaran misalnya, dan juga bagaimana masalah kinerja dan lain-lain. Ada baiknya mungkin melalui ide bahwa kita juga akan menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi. Apakah itu juga, ya menurut kami itu sudah akan bisa mampu, tetapi ya menjawab apa yang kita butuhkan, tapi memang perlu tentunya studi untuk melakukannya. Kemudian terkait dengan PHK, perlindungan pekerja di sini, kita juga melihat bahwa misalnya terkait dengan konsep skorsing wajib sebagai perlindungan hak pekerja, baik itu berkenaan dengan upah, jam sos, dan lain-lain, dalam proses perselisihan PHK, maka itu juga masih mengandung mekanisme penyelesaian PHK yang birokratis dan sepihak yang harus dihindari. Karena perlindungan ini merupakan manifestasi dari teori keadilan prosedural dan distributif untuk memastikan bahwa hak pekerja tidak hilang sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian terkait dengan PKWT dan alih daya, ini juga banyak sekali masukan dari teman-teman. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan jika memang waktunya memadai. Kita menganggap bahwa PKWT itu ketika dia didasarkan pada tiga kondisi. Pertama adalah PKWT berdasarkan jangka waktu, kemudian PKWT berdasarkan selesainya sebuah pekerjaan, kemudian PKWT karena jenis pekerjaan. Maka ketika digunakan pada ukuran yang pertama, yaitu PKWT berdasarkan waktu, di sini yang kemudian banyak dialami kawan-kawan pekerja bahwa PKWT hanya menggunakan jangka waktu tetapi tidak melihat pada jenis pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang sifatnya terus-menerus itu hanya perlu disebutkan dalam kontrak jangka waktu saja, sehingga dia menjadi PKWT. Nah, kalau bisa, seandainya memang ini masuk dalam konsepsi yang jelas, maka kami berharap bahwa PKWT itu hanya didasarkan pada jenis pekerjaan dan selesainya sebuah pekerjaan dalam waktu yang tertentu saja.
Nah, maka ketika dibutuhkan di satu industri, misalnya perminyakan, nanti mungkin Pak Willy bisa menambahkan, ketika itu pekerjaan adalah pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, tetapi lebih dari 5 tahun, maka itu masih terkategori PKWT. Disitulah kita membantu, disitulah fleksibilitas kita membantu investor. Karena memang dalam beberapa tipe pekerjaan dan industri itu memang ada jenis pekerjaan itu akan selesai dalam waktu tertentu, tetapi lewat dari 5 tahun. Nah, jadi kalau memang seperti itu tipe pekerjaannya, itu tidak bertentangan dengan PKWT seandainya lebih dari 5 tahun. Nah, itu harus kita beri batasan yang sangat jelas di undang-undang yang akan datang. Karena memang semakin lemah posisi tawar angkatan kerja kita, pekerja kita, ketika lapangan kerja itu semakin sulit.